Ada yang mengatakan jemaah Habib, ngapain kita ngambil madhab? Ngapain kita ngikut Imam Syafi'i? Kenapa nggak kembali kepada kitab dan sunnah saja? Imam Syafi'i manusia, bisa benar bisa salah. Kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu pasti benar. Kita kembali kepada sunnah. Sunnah dari Rasulullah. Rasulullah pasti benar. Kita kembali ke Al-Quran dan sunnah. Tidak perlu kembali kepada imam madhab. Saya mau tanya, yang bicara seperti ini ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Makanya ibadallah, jangan sampai salaf kita sudah meniti jalan yang luar biasa. Kita tinggal ikut di belakangnya. Yang ikut insya Allah selamat. Yang nyari jalan-jalan lain belum tentu selamatnya, saudara. Tinggal ikut, jangan sampai kita berbelok dari jalan mereka, ibadallah. Jangan sampai kita melenceng dari jalan mereka. Karenanya supaya kita bisa ikut jalan mereka, syaratnya kita harus tahu ya ibadallah. Kalau nggak tahu bagaimana mau ikut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para syiban, para sesepuh, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shihab, Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib ibn Muhammad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Hamid Al-Habshi wal-Habib Muhsin Al-Habshi. Begitu pula segenap keluarga besar sahibul haul Al-Marhum wal-Maghfur lah Al-Habib Alawi bin Ahmad ibn Syekh ibn Shihabuddin, khususnya Al-Habib Al-Am Mustafa bin Shihab. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para habaib, para syiban, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib, ulama, asatid, syiban, Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah di dalam ketaatan kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada setiap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakah sahibul hul wa walidih wa ahlih wa aslafih, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di waktu yang mulia, di hari Jum'ah, fi duha yaumil Jum'ah, dalam rangka zikral haul salah seorang daripada pendahulu kita, almarhum wal maghfur lah Al-Habib Alawi ibn Ahmad ibn Syekh ibn Shihabuddin radhiyallahu anhu wa rahmatullahu alaihi rahmatal abrar. Saudara, jalan yang beliau tempuh bersama datuk-datuknya, ayahnya Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad ibn Syekh ibn Shihabuddin, iparnya Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah ibn Idrus ibn Shihabuddin, dan orang-orang yang ada di zaman beliau. Begitu pula terus bersambung sampai ke datuknya Shihabuddin Al-Akbar, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kepada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, Sayyidina Muhammad Maulad Dawilah, kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, sampai kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang lurus, jalan yang bersih, jalan yang suci, yang sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan yang luar biasa, saudara, yang disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Jalan ini adalah at-tariqah al-mabniyah ala luzumil kitab wattiba'is sunnah wal iqtida' bi salafil ummah. Jalan yang mereka tempuh didasari oleh Al-Quran, kitab Allah, dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peniruan kepada para salafun saleh ridwanullah taala alaihim. Makanya ibadallah, jangan sampai salaf kita sudah meniti jalan yang luar biasa, kita tinggal ikut di belakangnya. Yang ikut insya Allah selamat, yang nyari jalan-jalan lain belum tentu selamatnya, saudara. Tinggal ikut, jangan sampai kita berbelok dari jalan mereka, ibadallah. Jangan sampai kita melenceng dari jalan mereka. Karenanya supaya kita bisa ikut jalan mereka, syaratnya kita harus tahu, ya ibadallah. Kalau nggak tahu bagaimana mau ikut? Kalau nggak tahu bagaimana mau ikut? Penting ya ikhwan untuk kita tahu identitas daripada salaf kita, identitas daripada Bani Alawi, salafan an salaf, aban an jaddin. Bagaimana mereka? Bagaimana akidahnya? Bagaimana syariahnya? Bagaimana tasawufnya? Bagaimana tariqahnya? Penting ibadallah untuk kita tahu supaya kita bisa mengikut. Mudah-mudahan kita terus semua termasuk hamba-hamba yang bisa mengikut salafun saleh sehingga selamat di dunia wal akhirah. Makanya pada kesempatan kali ini, melihat sempitnya waktu hanya sampai jam 11 kurang lebih, karena kita akan Jumatan ya ikhwan, saya akan membahas sedikit bagaimana tentang manhaj as-salaf min Bani Alawi fiqhan wa aqidatan wa tariqatan, syariatan wa aqidatan wa tariqatan. Bagaimana manhaj mereka supaya kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa ikut. Kalau kita sudah kenal, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita ikut. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini kelihatannya panas, banyak yang lemes, banyak yang nggak semangat, sudah berkeringat. Saya mau tanya Palembang, kira-kira lanjut atau jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Kalau nggak semangat saya nggak lanjutkan. Lanjut atau jangan? Lanjut. Siap lanjut? Siap sampai selesai? Saya mau dengar Palembang semangatnya, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saudara, bicara tentang manhaj daripada Sadah Ali Abi Alawi, para leluhur kita, para panutan kita, saudara. Dari segi aqidatan wa fiqhan atau syariatan wa tariqatan. Baik dari segi akidahnya, fikih syariatnya, dan yang ketiga dari segi tariqahnya, akhlaknya. Karena kalau kita bicara sisi keagamaan seseorang tidak lepas dari tiga ini, saudara. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimukum amra dinikum, mengajarkan kita perkara agama. Hadisnya masyhur, luar biasa populer, yang akhirnya dari situ kita tahu yang mana yang namanya rukun agama. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dari tiga rukun agama ini, para ulama ketika membahas sisi keagamaan seseorang, maka tidak lepas dari tiga hal, saudara. Aqidah, syariah, wal akhlak, atau disebut tariqah, atau disebut dengan tasawuf, ibadallah. Bicara soal akidahnya Ali Abi Alawi, maka sangat jelas. Saya berbicara di salah satu kitab, yaitu kitab Uqudul Almas, yang ditulis oleh Imam Al-Habib Alwi Ibn Tahir Al-Haddad. Ini kitab luar biasa, ikhwan. Beliau nulis manaqibnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Manaqibnya di situ nggak terlalu banyak, tapi yang luar biasa beliau jelaskan panjang lebar di situ secara lengkap dengan kutipan-katipan yang sangat kuat bagaimana akidahnya para sadatina Ali Abi Alawi, saudara. Di awal beliau kutip perkataan daripada Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad.
di mana beliau mengatakan wa alaika bitahsini mu'taqadika, hendaknya kamu memperbaiki akidahmu, memperbaiki keyakinanmu. Kemudian di situ beliau jelaskan, manakala engkau wa idza nazarta, kalau kau melihat kepada akidahnya para pendahulu, kata Imam Al-Haddad, kepada keyakinannya mereka, maka engkau mendapatkan mereka mengikuti akidahnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau yang dinamakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak sampai di situ, saudara. Ini identitas. Kita penting untuk tahu, ibadallah. Kita penting untuk mengenal. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa bihamdillah, dan puji syukur kepada Allah, kata Al-Imam Al-Haddad, inilah akidahku, dan inilah akidah salaf-salafku, daripada Bani Alawi Al-Husainiyin, keturunan Al-Imam Al-Husain, yang terus bersambung dari Al-Imam Al-Haddad sampai jatuhnya Ammul Faqih, begitu pula Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, sampai ke atas terus kepada para sahabat, para Ahlul Bait, kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu, saudara. Makanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika fa innahu huwal manhalus safi min az-zayghi wal kufri, atau min az-zayghi wan nukri. Wa kun asy'ariyan, ikuti akidah ini, akidah yang dibawa oleh para salafun saleh. Asy'ari atau Maturidi, ini akidahnya Al-Abi Alawi. Ini identitas kita dalam berakidah. Akidah yang mengajarkan kita untuk tanzih, mensucikan Allah dari musyabahah. Allah nggak serupa dengan makhluk, Allah nggak bisa disamakan dengan manusia, Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya permulaan, Allah tidak ada akhir. Akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang mengajarkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akidah yang mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait, para keluarga Nabi yang suci. Akidah yang mengajarkan cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan dalam Al-Qasidah At-Ta'iyah, qasidah Imam Haddad yang panjang dengan qafiyah ta, dengan akhiran huruf ta panjang lebar. Di situ beliau ajarkan hal-hal yang mendasar dalam bertariqah. Apa kata Imam Al-Haddad? Wa alu Rasulillah baitun mutahharun, mahabbatuhum mafrudatun kal mawaddati, humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim, wa wirrathuhu akrim biha min wirathati, wa ashabuhul ghurrul kiramu a'immatun, wa ashabuhul ghurrul kiramu a'immatun, muhajiruhum wal qaimuna binusrati, nujumul huda ahlul fadaili wan nada, laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Apa kata Imam Al-Haddad, saudara? Al-Imam Al-Haddad mengatakan, kata beliau, ahlu bait alu Rasulillah baitun mutahharun. Keluarga Rasulullah ada keluarga yang suci. Keluarga Rasulullah ada keluarga yang suci. Mahabbatuhum mafruḍah, wajib kita cinta kepada mereka. Enggak lengkap iman seseorang kalau enggak cinta kepada keluarga Rasulullah. Enggak lengkap, enggak sempurna imannya kalau enggak cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul hamiluna sirra ba'da nabiyihim, mereka yang membawa sirnya Rasulullah. Wa wirrathuhu, dan mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Akrim biha min wirathati, sesungguhnya mereka adalah sebaik-baiknya, semulia-mulianya pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi Al-Imam Al-Haddad enggak berhenti sampai di situ. Kata Al-Imam Al-Haddad, wa ashabuhul ghurrul kiramu a'immatun, muhajiruhum wal qaimuna binusrati. Begitu pula yang wajib dicintai, kata Al-Imam Al-Haddad, para sahabat-sahabatnya Rasulullah yang mulia, baik yang muhajir atau yang ansar. Nujumul huda, mereka ibarat bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Ahlul fadaili wan nada, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Laqad ahsanu fi hamli kulli amanati, mereka luar biasa dalam menyampaikan amanah yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Ahlul Bait
yang diajarkan salaf kita berbarengan dengan cinta kepada para sahabat. Cinta kepada para sahabat yang diajarkan salaf kita berbarengan dengan cinta kepada para ahlul bait. Salah satu saja tidak cukup, cacat kalau ada orang cinta ahlul bait tapi nggak cinta sahabat Rasulullah. Betul? Cacat kalau ada orang cinta sahabat Rasulullah tapi dengki kepada ahlul bait, hatinya kotor terhadap ahlul bait. Nggak benar, saudara. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan apa? Fadhul gadhi fihim, fadhul gadhi fihim hadimun asla dinihi, fadhul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa muqtahimun fi lujji zayghin wa bid'ati. Orang yang berani menghina ahlul bait Rasulullah, berani menghina sahabat Rasulullah, hatinya kotor terhadap ahlul bait dan sahabat Rasulullah, maka hadimun asla dinihi, dia sama saja telah menghancurkan pondasi agama dan masuk ke dalam lautan fitnah. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang kompak. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi akidahnya salaf saleh dari Al-Ba'alawi ahlus sunnah. Orang kompak ahlus sunnah. Wajib nggak cinta kepada Rasulullah? Wajib tidak cinta kepada sahabat Rasulullah? Wajib tidak cinta kepada ahlul bait Rasulullah? Kalau ada orang mengaku ngikut tarikahnya salaf tapi anti sahabat, berarti dusta atau tidak? Bohong atau tidak? Kalau ada orang ngikut tarikah salaf mengaku tapi tidak cinta kepada ahlul bait, tidak punya wala terhadap ahlul bait, dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Siap jaga ahli sunnah wal jamaah, siap ikut akidah salaf kita, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta sahabat Rasulullah, siap cinta ahlul bait Rasulullah. Takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini yang pertama yang ingin saya jelaskan, saudara. Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam kitabnya Ugudul Almas tadi, saudara, beliau sampai panjang lebar bahas. Saking panjangnya, saudara, beliau menegaskan, bukan cuma Imam Haddad yang jelaskan ini, tapi Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar juga menegaskan. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dalam Iqdal Yawagit Al-Jauhariyah juga menegaskan masalah ini, saudara. Begitu pula para salafun salih yang lainnya, semua menegaskan masalah ini, ibadallah. Makanya menjadi sangat penting kata Habib Alwi bin Tahir, karena ada orang yang mengklaim bahwasanya madhab atau keyakinan daripada salafun al-Abi Alawi selain daripada ini diluruskan oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, saudara, secara syariatan, secara fikih. Karena salaf kita nggak bicara tasawuf doang, saudara. Tapi salaf kita juga bicara fikih. Secara syariat, mereka bertasawuf. Tasawuf mereka nggak pernah melenceng dari syariat, saudara. Kata Imam Al-Haddad dalam qasidah ta'iyahnya, wa ma fi tariqil qaumi bid'an wa intiha, wa ma fi tariqil qaumi bid'an wa intiha mukhalafatun lisyar'i fasma' wansiti. فما لطريق القوم بدءا وانتهاء مخالفة لشرعي فاسمع وانصتي وخلي مقالات الذين تخبطوا ولا تكن إلا مع كتاب وسنتي. Jadi salafun salih ini mereka bertasawuf, mereka berhakikat, tapi hakikatnya nggak pernah melenceng dari syariat, saudara. Kata Imam Al-Haddad, nggak ada tuh jalannya salaf kita yang melenceng dari syariat, sedikit pun nggak ada, saudara. Bid'an wantiha, baik yang masih di permulaan atau yang sudah sampai ke atas, nggak ada, saudara. Makanya kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang ngaku ada gurunya itu perwakilan dari Imam Mahdi, harus akikah nama ruh lah, inilah, itulah, kalau nggak begini nggak jadi wali lah dan lain sebagainya. Nggak ada, saudara. Nggak ada jalannya aulia yang melenceng daripada Alkitab wa Sunnah. Kata Imam Al-Haddad, wala wa khallu magalatil ladzina takhabbatu. Jangan dengerin perkataan mereka yang campur aduk. Wala takun illa ma' kitabin wa sunnati. Jangan engkau berdiri kecuali bersama kitab dan sunnah, saudara. Makanya mereka pegang teguh syariat dari madhahib arba'ah
yang dipegang oleh para salafun saleh adalah madhabnya al-Imam Syafi'i dengan tetap terbuka dan saling menghormati kepada madhab-madhab fikih yang lainnya, saudara. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan, walaula anna salaf qalladal madhab Syafi'i la akhadtu bimadhab al-Malik. Kata Imam Al-Haddad, kalau bukan karena salaf ngambil madhab Syafi'i, maka aku akan ngambil madhab Imam Malik, karena madhab Imam Malik dasarnya adalah ijma' ahlul Madinah. Imam Al-Haddad ada kecenderungan ke situ, tapi Imam Al-Haddad ngelihat salafnya ngambil madhab Syafi'i, maka Imam Al-Haddad tetap bertahan pada madhab Syafi'i, saudara. Dan kita lihat bagaimana ulama-ulama kita, salaf-salaf kita terdahulu memotivasi kita supaya tetap pada madhab Syafi'i, memotivasi untuk baca kitab-kitabnya. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, kakek dari Syihabuddin Al-Akbar, mengatakan apa? Man lam yagra' bil muhadzab lam ya'rif qawaid al-madhab. Wa man lam yagra' tanbih laisa binabi. Yang enggak baca kitab Muhadzab li Syairazi, kitab madhab Syafi'i, dia enggak tahu kaidahnya madhab. Yang enggak baca kitab tanbih, maka dia bukan orang yang cerdas, yang nabi. Dimotivasi. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, igra'ul minhaj fa inna muallifahu gutub. Bacalah kitab Minhaj karena muallifnya adalah gutub. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menulis 2 bait khusus pujian terhadap kitab Fathul Mu'in. Al-Habib Ahmad bin Zain nulis kitab Risalah di madhabil Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i diajak oleh datuk-datuk kita supaya kita pegang teguh dengan tetap menghormati madhab-madhab fikih lainnya. Ada yang mengatakan, jemaah Habib, ngapain kita ngambil madhab? Ngapain kita ngikut Imam Syafi'i? Kenapa nggak kembali kepada kitab dan sunnah saja? Imam Syafi'i manusia, bisa benar, bisa salah. Kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu pasti benar. Kita kembali kepada sunnah. Sunnah dari Rasulullah. Rasulullah pasti benar. Kita kembali ke Al-Quran dan sunnah. Tidak perlu kembali kepada imam madhab. Saya mau tanya, yang bicara seperti ini ada atau tidak? Orang kompak jawab, ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? 10 menit lagi, udah panas, masih semangat, yakin, betul. Ini kalau nggak selesai ini baru syariah, belum yang thariqahnya yang ketiga nih. Urusannya bisa musalsal, lanjut tahun depan Habib Mustafa ini, atau lanjut di munasabah lainnya nanti. Nah, bisa musalsal di munasabah lainnya. Lanjut atau jangan? Kurang kompak, masih semangat atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, menjawab pertanyaan tadi, saudara, ketika kita ngikut kepada Imam Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i ngarang hukum sendiri, bukan, saudara. Imam Syafi'i itu kitab hukum-hukum yang ada pada beliau bersumber dari Al-Quran, bukan ngambil dari Quran, saudara. Ngambil dari Al-Quran. Imam Syafi'i itu punya masadirul ahkam, punya sumber-sumber hukum, al-muttafaq alaiha arba'ah, yang disepakati ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ketika kita tidak mampu untuk langsung ngambil hukum dari Al-Quran, karena kita muqallid, jangankan untuk jadi mujtahid, saudara. Kita baca Al-Quran aja untuk paham maknanya nggak gampang. Jangankan yang nggak pernah mondok, Habib ustadznya saja kalau mau paham Quran mesti buka tafsir dulu, saudara. Nggak mudah memahamkan Al-Quran, apalagi ngambil hukum dari Al-Quran. Makanya kita ngikutin ulama yang ahli, yang punya kapabilitas, yang mana mengambil hukum dari Al-Quran. Dalam hal ini secara turun-temurun terjaga, kita ngambil madhabnya Imam Syafi'i, saudara. Itu maksudnya taklid. Jadi kalau kita ikut Imam Syafi'i, bukan berarti ngikut hukumnya Imam Syafi'i, tapi kita ngikut hukum Al-Quran yang difahami oleh Imam Syafi'i. Kita ngambil Imam Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i yang ngarang hukum, tapi kita ngikutin hadis Rasulullah yang difahami oleh Imam Syafi'i, saudara. Ketika kita ngikutin Imam Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i bikin hukum sendiri, tapi kita ngikutin ijma' ulama yang dijadikan dasar oleh al-Imam Syafi'i ridwanullah ta'ala alaih. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi kita ngikutin Imam Syafi'i
Kenapa? Dan imam-imam madhab lainnya yang mu'tabar, yang dianggap madhabnya, yang mudawan, yang terbukukan, yang makhdum, yang dilayani dari generasi ke generasi. Saudara, kenapa? Karena hakikatnya kita memahami pemahaman mereka yang ijtihad, mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan situasi zamannya masing-masing, ibadallah. Ini hakikatnya. Jadi kalau mereka yang mengaku la madhabiyah, anti madhab, ada aliran namanya yang saya sebutkan tadi itu alla madhabiyah, anti madhab. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sampai nulis kitab khusus untuk membahas alla madhabiyah ini, untuk membantah daripada aliran yang anti madhab. Satu kitab khusus ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti untuk membahas aliran anti madhab ini, saudara. Ini luar biasa, bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Mereka ngaku tidak bermadhab, tapi pada hakikatnya siapa? Madhabnya adalah madhab gurunya, saudara. Madhabnya madhab gurunya. Dia nggak ngambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Dia ngambil pemahaman gurunya. Daripada gurunya mendingan Imam Syafi'i. Jauh, kata orang Jakarta, baina sama wa sumur, saudara. Antara langit dan sumur. Jauh, gak ada apa-apaannya antara gurunya dengan Imam Syafi'i. Maka itu adalah hakikat at-tamadhub. Itu adalah hakikat bermadhab dalam fiqih. Kita ngambil Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, begitu pula masadir ahkam al-mukhtalaf fiha melalui pemahamannya para a'immah al-mujtahidin. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu bermadhab dalam fikih penting atau tidak? Kalau tidak bermadhab ngambil hukum sendiri bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Siap untuk istiqamah ikuti salaf? Takbir. Sallu ala nabi. Ini yang kedua yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Jadi itu identitas kita dalam berakidah dan identitas dalam bersyariah. Tinggal yang ketiga, identitas dalam berthariqah. Insya Allah saya akan jelaskan di kesempatan lainnya. Insya Allah. Insya Allah saya 3 hari di sini masih di Palembang. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Dan doakan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan ini di kesempatan lainnya kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita bisa ngikuti para salafun salih, ngikuti Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Syekh, ngikuti Habib Ahmad bin Syekh, ngikutin Habib Abdullah bin Idrus, ngikutin para aulia-aulia yang kita ziarahi mulai ziarah kubro sampai sekarang. Sebagaimana kita ngikutin mereka di dunia, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan terakhir sebelum saya tutup, saudara, saya minta maaf, saya nggak biasa ceramah keburu-buru gini deh. Karena waktunya mepet, panitia pesan Habib nggak boleh lebih dari jam 11. Karena hari Jumat, dan habis ini masih ada makan dulu, ada konsumsi dulu, habis itu sholat Jumat, takut nggak keburu. Jadi insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Mohon maaf kalau saya ceramahnya agak keburu-buru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Terakhir, sebagai penutup, saya minta doa kepada semua yang hadir. Ada untuk Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Doakan mudah-mudahan gak lama lagi beliau bisa keluar insyaAllah. Gak lama lagi beliau bisa keluar, mudah-mudahan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah saya hampir setahun nemenin beliau di dalam, saudara. Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya, apa salah beliau sampai di penjara, saudara? Apa salah beliau sampai diperlakukan seperti ini? Beliau sangat rindu dengan Palembang, saudara. Saya ngabarkan beliau, saya ingin ke Palembang. Ketika saya di hari raya, saya kesempatan besuk beliau kemarin. Saya ngabarkan saya ingin ke Palembang. Beliau salam kepada semua yang hadir di sini. Kepada para habaib yang ada, mohon doa. Mudah-mudahan perjuangannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mau tanya nih, kebetulan yang hadir semuanya rakyat Indonesia, betul? Betul? Saya mau tanya, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Kurang kompak, pantas atau tidak? Layak atau tidak? Atau tidak? Cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Masya Allah. Saudara, saya tahu beliau, saya tahu persis. Kalau beliau tujuannya pengen kaya, dari dulu sudah jadi miliarder, saudara. Sudah ancang-ancang kaki kalau mau kaya. Kalau tujuannya pengen jabatan, dari dulu gampang. Tapi nggak ada, saudara. Jangankan pengen ngerebut negara. Mimpi jadi pejabat aja nggak ada, saudara. Yang beliau pengen cuma satu, apa yang dilanjutkan oleh datuknya, yaitu revolusi akhlak. Beliau pengen bangsa ini selamat.
Selamat dari narkoba, narkotika, dari perzinahan, perjudian. Selamat dari berbagai kemunkaran. Selamat dari aliran sesat. Selamat dari Ahmadiyah. Selamat dari hal-hal yang menyimpang, yang bisa merusak negeri ini. Saya mau tanya saudara, apa yang saya sampaikan ini betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau begitu berarti di penjara layak atau tidak? Layak atau tidak? Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkatnya para aulia, beliau segera dibebaskan oleh Allah. Beliau bisa ke Palembang lagi. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan juga kita doakan 6 syuhada yang sudah berkorban. Allah terima mereka sebagai syuhada. Allah terima mereka sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan siapapun yang menumpahkan darah muslim di Indonesia bighairi haq, siapapun mereka mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya, mohon maaf atas salah-salah kata. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.